Salam Suksma Angling Dharma. Selamat sore kepada semua para sinar, para abdi, para utusan, para pengiring, para pelayan, sekaligus kalian semua para prajurit, para kesatria Laskar Angling Dharma Bali dimanapun kalian berada. Guru Ratu sore ini ada di pesanggrahan, selalu berdoa kepada kalian semua. Semoga kalian semua sehat selalu dalam lindungan Tuhan, tetap bisa lancar di dalam menjalankan segala aktivitasnya. Dan bagi para sinar, kepada seluruh umat manusia yang mungkin hari ini maupun hari esok selanjutnya, ataupun kita tidak tahu kehidupan kita ke depannya, yang memang lagi mengalami suatu halangan, hambatan, tantangan, bahkan gangguan, bahkan ancaman sekalipun yang mungkin bisa mengganggu keselamatan jiwa kita. Ratu hanya bisa berpesan dan berdoa dan berikan petunjuk agar kalian senantiasa selalu bisa tabah menghadapi itu semua. Semoga kalian bisa kuat iman. Semoga yang memang lagi mengalami suatu cobaan, entah itu sakit, entah sakit fisik, sakit rohani yang berhubungan dengan ketenangan, sakit yang bersifat gaib, niskala, sakit karena ekonomi, sakit karena belum dapat pekerjaan, sakit karena belum dapat jodoh, sakit karena banyak persoalan hidup yang menimpa di keluarga kita, di sekeliling kita, dengan teman kerja, dengan lingkungan, maupun sakit karena berbagai macam masalah yang menimpa hidup kita. Tentunya disinilah kita harus sadar diri, kita adalah makhluk yang terbatas. Sudah tahu kita makhluk terbatas, penuh keterbatasan. Jangan justru kita ego yang muncul. Jangan justru yang timbul adalah sifat-sifat artinya kita mempunyai jiwa-jiwa antipati pada hal-hal bersifat kebenaran. Dengan adanya ujian, cobaan apapun yang menimpa hidup kita, tentunya itu adalah bentuk teguran dari Tuhan kepada kita, agar kita bisa memperbaiki diri, memperbaiki hidup. Sadar diri kita punya karma, kita ditegur oleh Tuhan agar kita tidak sombong, ditegur oleh Tuhan agar kita cepat sadar, agar kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Perbaikilah hubungan batin kita pada Tuhan, perbaiki hubungan lahir kita kepada Tuhan dengan cara rajin sembahyang, berdoa ke tempat sembahyang, perbaiki hukum rohani kita, asa rohani kita, perbaiki hukum lahir kita, kelakuan kita rubah dari kemarin mungkin yang selalu cuek, selalu jarang kita untuk berusaha bagaimana mencari tutur-tutur yang membawa manfaat. Kita tidak bisa hidup berkelana sebebas-bebas sesuka-suka kita untuk menyelesaikan masalah. Masalah harus diselesaikan, harus dicari solusi. Apapun itu bentuk persoalannya, kita harus mencari solusi. Solusi yang pertama adalah menghadap dulu pada Tuhan. Mau melakukan apapun, mau menyelesaikan masalah sekalipun, kita harus menghadap dulu pada Tuhan. Mohon izin dulu pada Tuhan agar apa yang kita lakukan direstui, diberikan jalan, diberikan sinar, diberikan keselamatan, diberikan jalan keluar. Seperti Guru Ratu tadi pagi sempat pencerahan sedikit. Manakala manusia mau belajar dharma, mau belajar misalnya lebih banyak dekat sama Tuhan, misal belajar sama Ratu, jin setan itu tipenya adalah selalu adalah untuk menguji, mengganggu kita agar kita artinya tidak di jalur dharma. Orang yang rajin sembahyang akan diuji bagaimana caranya biar tidak rajin sembahyang. Orang yang mau ingin mencari tutur, gimana caranya biar meruntuhkan imannya biar tidak mencari tutur. Karena jin setan itu dia senang sekali menguji, emang tugasnya menguji kita. Begitu juga para sinar siapapun di muka bumi ini, kalau memang kita punya tujuan positif, jangan ragu. Apalagi hal yang sebuah kebenaran, apalagi melajah hal yang bersifat mendasar untuk urusan ketuhanan, jangan ragu. Jangan setengah-setengah. Jangan kalahkan pikiran kita yang liar, seakan-akan diri kita sudah akan mampu bisa mengatasi segala persoalan. Ya, memang kekuatan ekonomi tidak menjamin, kekuatan otot tidak menjamin, kekuatan kesaktian tidak menjamin. Karena satu sisi manusia pasti ada punya kelemahan, banyak malahan kelemahannya. Untuk itulah marilah kita rendahkan diri, rendahkan hati, jangan sombong, rundukkan sujud kita di hadapan Tuhan.
carilah ya petunjuk hidup, apalagi kalian sudah berguru di sini dengan Ratu, ya, jangan sampai lepas. Kalau kita niat kita setengah, masih ada ego, masih ada keraguan-raguan, merasa diri, saya sudah kaya, saya sudah pinter, saya sudah tua, saya udah hidup, udah sepuh, ya itu udah jin setan menguji. Kita sudah nyapu yadiaku namanya. Di situ kita akan cepat lepas dari genggaman yang kita pegang untuk hal yang lurus kebenaran. Tapi kalau orang yang jiwanya tulus, ya selalu rendah hati, rendah diri, ingin selalu menimba ilmu, selalu ingin mendapatkan cahaya beliau, otomatis pada asal kita belajar sesuatu yang positif, kita akan langgeng, tidak akan lagi berpaling kemana-mana, apalagi mundur tidak ada. Tapi kalau kita setengah-setengah niatnya, apalagi niat kita ngatur, ingin cepat sakti, ingin masalah cepat selesai, kalau kita belajar gini tidak boleh susah, itu jin setan menguji kita. Jin setan kan begitu, hanya pikiran kita yang menjanjikan, kita berharap dijanjikan di tempat belajar. Kalau saya nggak mendapatkan, berarti saya ini berarti ajarannya nggak mumpuni, berarti gurunya nggak sakti, berarti gurunya nggak sayang. Itu jin setan. Coba belajar bagaimana kita kewajiban dijalankan. Nanti otomatis hak pasti kalian dapatkan, apalagi belajar seperti ketuhanan. Yang penting intinya kita tetap yakin hidup ini semuanya melalui proses, tidak ada namanya instan. Jalani hidup melalui proses yang baik. Jangan kita mencari solusi yang membuat hidup kita semakin terjerumus. Itu aja pesan Guru Watu. Yang ada hidup jaya merdeka rahayu.